wahai Rasul. Allah sampai nggak mau, Bu, ada malaikat Jibril di antaranya dengan Nabi Muhammad. Jalan cintanya Allah. Isra Mi'rajnya jalan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju cahaya. Menuju Sidratul Muntaha. Sidratul puncak, muntaha tuh yang tertinggi. Bayang Ibu. Ustazah, berarti Allah ada di Sidratul Muntaha? Enggak. Allah itu, Bu, tidak bertempat, tidak berarah. Karena Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan semua arah. Kalau dibilang Allah ada di Sidratul Muntaha, sebelum Allah menciptakan Sidratul Muntaha, Allah ada di mana? Kalau dibilang Allah ada di Arsy, bukankah Arsy adalah sesuatu yang Allah ciptakan? Sebelum Allah ciptakan Arsy, Allah ada di mana? Nggak akan habis-habis kalau kayak gitu modelnya. Lantas bagaimana? Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah. Ibu-ibu sekalian, lah terus kok ada Sidratul Muntaha? Karena Nabi Muhammad perlu tempat untuk perjumpaannya dengan Allah. Allahnya nggak bertempat, nggak berarah. Nabi Muhammadnya sebagai makhluk, sebagai manusia perlu tempat, perlu arah. Itu sebabnya Allah jadikan Sidratul Muntaha sebagai tempat pertemuan antara Allah dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Malaikat Jibril cuman bilang gini, pesen gini, wahai Rasulullah, nanti kalau ketemu Allah jangan lupa ucap salam. Kita tuh kadang-kadang kalau ketemu sama yang paling kita cintai atau yang paling kita kagumi, kadang-kadang enggak ingat ucap salam. Saya pernah lihat tuh, Bu, tuh orang-orang ketemu sama aktor Korea. Cewek-cewek ketemu sama aktor Korea. Ya ampun, Bu, ada yang pingsan. Ada yang, wah, opa, pingsan. Boro-boro ucap salam, teriak-teriak doang dia. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipesenin sama malaikat Jibril. Nanti kalau ketemu sama Allah jangan lupa ucap salam. Kaifa uhayyih ya Jibril? Bagaimana caraku ucap salam wahai Jibril? Nabi Muhammad, Bu, manusia paling tinggi ilmunya, tapi punya guru. Kalau ada sesuatu yang enggak jelas ditanyain. Gimana caraku ucap salam? Ajarkan aku wahai Jibril. Malaikat Jibril ngajarin, qul at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kenapa Nabi Muhammad pakai nanya? Karena gini nih, Bu nih. Kita kalau ketemu sama orang, kita ucap salam, assalamualaikum ayuhan nabi. Kalau ketemu sama Nabi kan itu ya. Kalau kita mau ucap salam sama orang, assalamualaikum ya fulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan begitu. Artinya semoga salam dari Allah, kesejahteraan, keselamatan dari Allah, Allah berikan padamu. Nah kalau kita ucap salam, kita bilang assalamualaikum ya Allah, semoga keselamatan dan kesejahteraan dari Allah untukmu ya Allah. Nah kan gak bisa begitu. Makanya Nabi Muhammad nanya, kaifa uhayyih, bagaimana caraku ucap salam kepada Allah? Malaikat Jibril ajarkan, qul at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu ucap salam kita kepada Allah. Ucap salam hamba kepada Allah. Nabi kemudian dihantar, diberangkatkan, menempuh hijab demi hijab, alam demi alam, melewati Lauhil Mahfud, melewati Ummul Kitab, Rafrafil Ahdar, menembus hijab demi hijab, melewati Arsy, melewati kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya melebihi luasnya langit dan bumi. Semua tuh dilewatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Sidratul Muntaha, kana qaba qausaini au adna, hingga jaraknya menjadi lebih pendek daripada 2 tombak. Kayak saya dengan soft yang pertama nih, sedekat itu, au adna, bahkan lebih dekat lagi daripada itu. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Nabi pun berjumpa dengan Allah. Nabi segera sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika sujudnya dirasa cukup, Nabi Muhammad duduk dengan duduk tahiyat. Duduk tahiyat akhir, Nabi kemudian mulai mengucapkan yang diajarkan malaikat Jibril padanya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Segala penghormatan yang selalu bertambah kebaikannya, segala penghormatan, segala kebaikan, segala amal soleh, segala doa kami selalu mempersembahkannya untukmu ya Allah. Semua ibadah kami lakukan untukmu. Semua penghormatan kami tujukan padamu. Semua doa, semua kebaikan yang kami lakukan adalah persembahan kami untukmu ya Allah. Salam Nabi Muhammad kepada Allah. Salamnya dijawab sama Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai seorang nabi, dan rahmat serta keberkahan Allah selalu tercurah padamu. Wah, kayak apa itu Bu, seneng ya Bu. Tapi segitunya ada yang gak dilupa sama Nabi Muhammad. Begitu Allah jawab salamnya, Allah berikan salam Allah kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad segera menyusuli dengan ucapan Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Terima kasih atas salammu untukku ya Allah, tapi salammu persembahkan juga untuk umatku, hamba-hambamu yang soleh-solehah itu. Kita nggak dilupain sama Nabi. Di malam peristiwa Isra dan Mi'raj, saat Allah berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udah didoain sama Nabi Muhammad, diikut sertakan oleh Nabi Muhammad, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sampai di peristiwa agung, kenikmatan terbesar, kemuliaan paling tinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad tidak lupa kepada kita umatnya. Nabi gak lupa sama kita di Sidratul Muntaha. Lantas kenapa kamu baru jalan-jalan ke Bali aja lupa sama Nabi Muhammad? Ampe kerudung gak tahu kemana. Ampe bajunya jadi lain modelnya. Kamu umat Nabi Muhammad, masa baru ketemu laki-laki yang bilang, aku gak sanggup hidup tanpamu. Kamu udah langsung lupa sama Nabi Muhammad, lupa sama ajarannya Nabi Muhammad, lupa bahwa kamu adalah umatnya Nabi Muhammad yang semestinya taat kepada Nabi Muhammad. Nabi saat seneng di Sidratul Muntaha gak lupa sama kamu, maka saat kamu seneng jangan pernah lupa sama Nabi Muhammad. Saat susah juga jangan lupa sama Nabi Muhammad. Jangan saat duit lagi kurang kamu kemudian ambil pinjol, haram Bu, haram. Saat udah lagi susah dikit aja udah lupa sama syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lagi ngerasa ditinggalin sama suaminya karena suaminya naksir menjanda belakang rumah, udah langsung mau datang ke mbah dukun. Kamu lupa kamu umatnya Nabi Muhammad. Kamu umatnya Nabi Muhammad. Ada yang lupa langsung pergi ke klinik kecantikan, pakai berangkat pula ke Korea buat mancungin hidung. Suami saya ninggalin saya harus dapetin laki-laki yang lebih cakep, lebih bagus daripada dia. Jangan tiap susah kamu lupa Nabi Muhammad, kamu seneng lupa sama Nabi Muhammad. Kalau kamu caranya kayak begitu, kamu gak akan jadi umatnya Nabi Muhammad ketika datang di hari akhirat nanti. Padahal itu adalah senjata kita, andalan kita, tabungan kita.
jika kita datang di hari akhirat sebagai umat Nabi Muhammad. Sebab di hari akhirat yang gak akan pernah lupa kepada umatnya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Di saat nabi-nabi yang lain bilang Rabbi salimni, salimni, oh ya Allah selamatkan diri saya, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, selamatkan diri saya, selamatkan diri saya. Nabi Muhammad satu-satunya yang akan tetap berkata Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Saudaraku sekalian saya muliakan, peristiwa agung Isra dan Mi'raj adalah perjalanan cinta yang ditempuh oleh kekasih bersama dengan kekasihnya. Perjalanan cinta yang ditempuh oleh kekasih berjumpa dengan kekasihnya. Perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Sang Maha Cahaya An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah Sang cahaya di langit dan di bumi. Perjalanan ini menyisakan kepada kita sebuah pelajaran besar. Kamu ikut Nabi Muhammad, kamu menuju cahaya. Kamu tinggalkan Nabi Muhammad dalam hidupmu, kamu tidak menuju selain kegelapanmu sendiri. Kamu ikuti jalannya Nabi Muhammad, kamu taati dan kamu cintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan membawamu kepada Allah, membawamu kepada keselamatan hidup, dunia maupun akhirat. Kamu taati Nabi Muhammad, kamu cintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan membawamu kepada kedamaian. Nabi Muhammad akan membawamu kepada kenikmatan. Nabi Muhammad akan membawamu kepada pertemuan indah dengan Allah. Kamu akan menjadi seperti Nabi Muhammad di akhirat nanti. Wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang bercahaya di hari akhirat nanti karena mereka diizinkan untuk memandang kepada Allah. Seindah-indah pertemuan dengan Allah. Ikuti Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Nabi akan membawamu menuju Allah. Nabi akan membawamu menuju surga. Kerjakan sholat, jangan pernah tinggalkan. Itu adalah oleh-oleh Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Sholatmu adalah perjalanan ringanmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan cintamu menuju Sang Cahaya. Rabbana